Yesus namanya, nama yang beriman, Yesus namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami panjatkan puji syukur untuk segala kasih sayang yang telah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga pada detik ini kami merasakan penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi langkah-langkah yang telah kami jalani di dalam dunia ini. Demikian juga Tuhan, ketika kami sebentar ingin merenungkan sebagian sabda-Mu di dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta ini, Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat tidak hanya saja membuka, mendengar, dan merenungkan firman yang kami baca dan kami renungkan, tetapi melakukan apa yang kami baca dan kami renungkan tersebut. Bapa dalam surga, inilah kami yang rindu disapa oleh kebenaran sabda-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Dalam kasih Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Tema persekutuan doa menjelang Pentakosta pada malam hari ini adalah murah hati itu tidak rugi, tetapi akan memberikan kebahagiaan. Natsnya terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada sebuah pepatah ataupun sebuah statement yang mengatakan kemurahan hati hanyalah milik orang yang lemah. Orang-orang kuat akan berusaha untuk berjuang mempertahankan apa yang mereka miliki. Jadi hanya orang yang lemah dan yang tidak berjuang dan mempertahankan apa yang mereka miliki, itulah mereka yang bisa bermurah hati. Dunia boleh berstatement seperti itu, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah demikian. Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang paling kuat dan paling hebat, yang menunjukkan kemurahan hatinya di dalam kehidupannya selama dia berada di muka bumi ini. Dan dia ingin mengajar para pengikutnya, termasuk kita saat ini, menjadi orang-orang yang murah hati. Dan ucapan ini terdapat di dalam ucapan bahagia yang kelima, yang mengatakan, sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati juga saat ini mungkin menjadi konsep yang asing di dalam zaman modern ini. Kemurahan hati itu cuma ada di film-film Korea saja. Karena orang-orang saat ini selalu berusaha ingin mendapatkan tidak hanya saja yang layak untuk kehidupannya, bahkan mereka selalu mencari yang lebih, dan lebih. Sehingga ketika mereka ingin mencari yang lebih dan lebih, mereka tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Juga dunia saat ini dengan semangat mata ganti mata, seakan-akan seolah-olah tidak memberi tempat untuk kepada kemurahan hati. Kemurahan hati ini menjadi konsep yang kuno dan ketinggalan zaman. Kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster mendefinisikan kemurahan hati ini sebagai belas kasihan atau kesabaran yang ditunjukkan terutama kepada seorang musuh. Mercy atau ungkapan bahagia kelima ini merupakan ciri dari juru selamat kita. Yesus Kristus menjadi pribadi yang penuh dengan sikap kemurahan hati itu. Jadi kalau Tuhan kita seperti itu, kita wajib menunjukkan kemurahan hati kepada sesama kita, karena kita telah memperoleh kemurahan terlebih dahulu dari Tuhan. Seberapapun besarnya kesalahan orang lain kepada kita,
tidaklah sebesar kesalahan kita yang kita lakukan di hadapan Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bermurah hati kepada mereka yang menyakiti kita. Kenapa? Sekali lagi, karena manusia sebenarnya tidak layak menerima kebenaran Tuhan. Dan di dalam itu konsekuensi yang kita miliki adalah dosa, dan dosa itu akan melahirkan maut sebagai hukuman yang kekal. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 2, 4-5, tetapi Allah yang sangat kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya dalam hal ini Allah menunjukkan contoh yang sangat luar biasa mengenai kemurahan hatinya. Cara Allah menunjukkan kemurahan hatinya pada kita adalah dengan mengorbankan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tunggal bagi kita umat yang berdosa, yang seharusnya kita tidak layak menerima kemurahan itu. Nah, dengan teladan yang luar biasa inilah, maka sepatutnya lah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Inilah waktunya bagi kita untuk menyatakan kemurahan hati dengan melepaskan pengampunan dan memberkati orang-orang yang bersalah kepada kita. Murah hati, kemurahan hati bukanlah sebuah kata-kata semata yang menjemur, tetapi kemurahan hati adalah kata yang syarat makna. Dalam bahasa Yunani, kata murah hati ini adalah Christotetes. Bahasa Latinnya disebut benignitas, dan bahasa Inggrisnya disebut highness. Benignity artinya perbuatan baik yang nyata, kelemah lembutan yang berlaku terhadap semua sesama yang ada di sekitar kita, dan bersikap penuh rahmat. Alkitab banyak sekali mencatat tentang tindakan-tindakan murah hati. Karena hal ini memiliki pesan yang sangat jelas bagi kita, supaya menjadi orang yang mengatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa kita, seperti yang dikatakan oleh Lukas 6 ayat 36, kita juga mau bermurah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau Bapa kita murah hati, kita anak-anaknya pun juga murah hati. Kalau Bapa kita dalam surga menunjukkan sikap kemurahannya, kita anak-anaknya juga selama hidup di dunia ini menunjukkan sikap kemurahan hati kepada sesama kita. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa menjadikan sikap-sikap kita menjadi pribadi yang murah hati. Yang pertama, mari kita lakukan adalah murah hati itu adalah ungkapan syukur kita atau respon kita terhadap anugerah keselamatan dari Tuhan. Inilah dasar yang kuat kenapa kita harus bermurah hati, karena kita telah merasakan anugerah yang luar biasa, diselamatkan dari hukum dosa, yaitu maut. Ketika itu sudah kita miliki, kita melangkah selanjutnya dalam siara kehidupan kita, maka murah hati kita akan kita tampilkan, kita nyatakan. Ketika kita melihat orang lain membutuhkan, kita tidak berdiam diri. Kita langsung menunjukkan pertolongan-pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Lalu murah hati itu berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tak kuasa meninggalkannya. Di sini empati menjadi kekuatan, menjadi warna tersendiri, menjadi indikator dari orang yang murah hati. Murah hati itu juga ketika kita menunjukkan kesediaan diri untuk menerima, memaafkan, dan memulai sebuah relasi yang baru dengan tidak memperhatikan latar belakang yang dibayangi dendam, sakit hati, atau luka batin lainnya.
inilah yang dimaknai bahwa murah hati selalu ada unsur pengampunan, mercy. Murah hati juga adalah kasih yang nyata ditunjukkan dalam perbuatan. Murah hati juga adalah tindakan tulus. Tindakan yang tidak pernah mengungkit-ungkit atas tindakan yang telah dilakukan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah murah hati adalah tindakan yang tidak didasari perbedaan ras, suku, agama, bahkan warna politik atau kepentingan pribadi atau kelompok yang lain. Disitulah ketika kita bisa menolong, menunjukkan empati kita, menunjukkan maaf kita dengan mengesampingkan latar belakang sara itu, berarti kita sudah memiliki murah hati, dignity di dalam kehidupan kita. Dan kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, maka itu bisa menghasilkan kebahagiaan. Tidak ada ruginya melakukan murah hati. Karena murah hati itu akan membawa hadiah kebahagiaan dalam hidup kita. Suatu kali sebagai penutup dalam renungan ini, suatu kali Bapak Ibu pernah berdiskusi dengan teman-teman. Apa sih yang bisa membuat kita bahagia, happy? Dan diskusi itu ada di siang hari ketika sedang lapar. Maka muncullah suatu menu makanan, kuliner akan bisa membuat orang bahagia. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, dari jenis makanan yang diimpikan pada pertanyaan itu adalah makan dengan nasi hangat ditemani ikan peda dengan dikucuri sedikit jeruk nipis plus sambal. Itu maknyus rasanya, dan itulah kebahagiaan. Menarik bukan menu steak yang mahal, menarik bukan menu restoran yang luar biasa harganya, tetapi makanan yang sederhana itu ketika kita bisa makan, maka kita bisa rasakan gucuran keringat karena pedasnya sambal dan membuat dahaga kita ataupun rasa lapar kita bisa teratasi. Jadi kebahagiaan itu sederhana sekali, tidak perlu hal-hal yang mahal. Dan untuk yang sederhana ini juga saya pernah melihat, ya, ketika ada sapam, sebuah gereja yang sungguh dengan ketulusan hatinya dia menyeberangkan oma opa ke tepi jalan, dan ketika dia kembali ke pos sapamnya, dia menunjukkan senyumannya, dan tanda senyuman itu adalah kebahagiaan yang dimilikinya. Artinya dengan sederhana menyeberangkan oma opa ke tepi jalan, menunjukkan kemurah hatian tersebut, itulah kebahagiaan yang dimiliki oleh Pak Sapam itu, karena telah menunjukkan sikap murah hati terhadap sesama. Roh Kudus memampukan kita menunjukkan murah hati di dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelaksanaan persekutuan doa Pentakosta pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk waktu, untuk kesehatan, untuk kesempatan, untuk kesehatian kami. Kami bersyukur untuk pujian yang boleh dikumandangkan, serta firman yang boleh ditaburkan. Mampukan kami, ya Allah, untuk dapat menghayati dan memanai semua campur tangan-Mu.
Ya Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami hendak menyampaikan doa-doa syafaat kami. Namun terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk berseru dan memohon kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap anggota jemaat GKI Serang. Kiranya Engkau memampukan kami semua untuk dapat menghayati dan menjalani hidup yang saling mengasihi, yang saling peduli satu dengan yang lainnya di dalam kasih, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semuanya untuk memiliki hidup yang sehati sepikir, sebagaimana orang percaya. Dan tuntun kami semuanya ya Tuhan, untuk dapat melalui setiap musim dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu kesatuan jemaat GKI Serang. Sehingga dalam perjalanan ke depannya, kami semua dapat menjadi pribadi yang kokoh dan kuat menghadapi rupa-rupa penawaran dunia yang menyesatkan. Karena Engkau yang selalu memimpin dan menyertai kami. Tolonglah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semuanya. Tolonglah dan mampukan kami ya Allah untuk mengimani dan mengamini firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Hidup yang saling asah, saling asih, saling asuh dengan penuh kedamaian, kerukunan, kejujuran, ketulusan, keteduhan, dan berbelas kasih. Sehingga kami dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan biarlah buah-buah itu dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tolonglah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus badan pelayanan jemaat, Pokja, serta aktivis gerejawi. Kami bersyukur Tuhan telah menghadirkan mereka yang bersedia mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan gerejawi di GKI Serang. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menentukan mereka, Tuhan juga yang akan membimbing dan menyertai perjalanan pelayanan mereka. Kiranya buah-buah pelayanan mereka dapat kami rasakan dan boleh membawa sukacita. Kami mohon juga ya Tuhan, berkati kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan setiap keluarga, setiap usaha, serta pekerjaan mereka. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam belas kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa berkarya bagi kami. Amin. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus, pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, meneguhkan yang bimbang dan resah.
Kudus, yakinkanlah kami dalam iman dan beri pengharapan yang segar.